Halo, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Septian, 2. Sevia, 3. Trinur, 4. Fionita, 5. Vita, 6. Wildan, 7. Yeni, 8. Juan, 9. Yalsafa, 10. Julian. Kami di sini akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Yang pertama, pengertian respirasi. Respirasi adalah proses keluar masuknya oksigen ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah. Tujuannya memperoleh energi dan membuang zat sisa CO2. Fungsi alat respirasi sebagai perantara antara lingkungan luar dan lingkungan dalam. Proses respirasi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi atau menghirup O2. Proses masuknya oksigen dari hidung menuju ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan oleh darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, ekspirasi atau mengeluarkan O2. Proses keluarnya karbon dioksida dari tubuh melalui hidung. Macam-macam pernafasan. Yang pertama, pernafasan dada. Otot tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, sehingga mengakibatkan volume rongga dada besar. Tekanan udara di paru-paru kecil, akibatnya udara dari luar masuk ke paru-paru. Yang kedua, pernafasan perut. Otot perut berkontraksi, sehingga diafragma mendatar, volume ruang dada besar, tekanan udara di paru-paru kecil, dan udara dari luar masuk. Proses pernafasan pada pernafasan dada. Yang pertama, proses inspirasi. Musculus intercostalis atau otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, tekanan udara pada paru-paru menurun, sedangkan udara di luar naik. Akibatnya, udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua, proses ekspirasi. Musculus intercostalis atau otot antar tulang rusuk berelaksasi. Tulang rusuk menurun, rongga dada menyempit yang mengakibatkan paru-paru mengecil. Tekanan udara pada paru-paru naik, sedangkan pada luar paru-paru menurun, mengakibatkan udara keluar dari paru-paru. 2. Pernapasan perut. A. Proses inspirasi. Otot diafragma berkontraksi, diafragma datar, rongga dada dan paru-paru mengembang, tekanan udara dan rongga paru-paru menurun, udara dari luar masuk ke paru-paru. B. Proses ekspirasi. Otot diafragma relaksi, diafragma melengkung, rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara dan paru-paru naik, udara keluar dari paru-paru. Alat-alat respirasi pada manusia. 1. Hidung, tempat di mana udara atau oksigen pertama kali masuk. Terdapat syaraf penciuman atau pembau. Terdapat rambut-rambut hidung yang berfungsi menyaring debu atau kotoran. Mempunyai 1 lendir. Fungsi rongga hidung yaitu 1. Menghangatkan dan melembabkan udara pernapasan. 2. Menyaring udara melalui rambut halus dan selaput lendir. 3. Sebagai indera penciuman. Yang kedua, faring. Faring merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan saluran kerongga hidung. Di faring terdapat epiglotis, yang di dalamnya terdapat glotis. Fungsinya untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Faring juga berfungsi untuk meneruskan udara yang masuk menuju pangkal tenggorokan. Yang ketiga, laring. Laring merupakan daerah pangkal tenggorokan yang berfungsi sebagai tempat melekatnya pita suara. Laring tersusun atas beberapa tulang rawan. Yang keempat, trakea. Trakea terletak di depan kerongkongan yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin sepanjang 10 cm. Dinding trakea terdiri dari jaringan ikat dan memiliki otot polos. Dinding bagian dalam trakea dilapisi oleh pital bersilia yang berfungsi untuk menahan dan mengeluarkan kotoran yang masuk dan dikeluarkan ketika bersin. 5. Bronkus. Bronkus merupakan bagian yang menghubungkan antara trakea dengan paru-paru. Terdapat di paru-paru kanan dan kiri. Terdiri dari lempengan tulang rawan. Percabangan bronkus yang
terdiri dari 20-25 yang akan membentuk bronkiolus. 6 bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berujung pada saluran pernafasan. 7 alveolus. Alveolus merupakan tempat pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Kedelapan, paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernafasan utama yang terdapat di rongga dada, yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri karena terdapat 3 bronkiolus. Paru-paru dibungkus oleh selaput pleura yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan. Selanjutnya, volume udara dan kapasitas udara pernafasan. Besarnya volume udara pernafasan berbeda-beda, tergantung pada ukuran paru-paru, kemampuan bernafas, dan kondisi kesehatan seseorang. Volume udara pada paru-paru terdiri atas 1. Volume tidar. Volume tidar merupakan volume udara pernafasan pada saat melakukan pernafasan biasa. Yang kedua, ada volume pernafasan simpangan. Volume maksimum udara pernafasan dapat diambil pada saat menarik nafas. 3. Volume udara keluar simpangan, yaitu volume maksimum udara yang dapat dikeluarkan. Yang keempat, volume residu. Volume residu merupakan volume udara tetap yang ada di dalam paru-paru setelah dilakukan pengeluaran. Kapasitas udara pernafasan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada kapasitas paru-paru total, yaitu kapasitas paru-paru secara total. Yang kedua, kapasitas sisa pernafasan, yaitu jumlah udara yang terdapat di dalam paru-paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelainan pada sistem respirasi. Yang pertama, influenza. Penyebabnya virus influenza, gejala pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan gatal. Pengobatan untuk anak-anak dan orang dewasa biasanya penyakit bisa sembuh sendiri dalam kurun waktu 1 minggu. Namun untuk orang yang tidak sehat dan daya tahannya menurun, influenza bisa berakibat fatal seperti pleuritis, pneumonia, meningitis, atau ensefalitis. Yang kedua, asma adalah suatu penyakit penyumbatan dalam saluran pernafasan. Penyebabnya alergi terhadap debu, bulu hewan, spora jamur, dan tekanan psikologis. Asma bersifat menurun. Pengobatannya, penyakit asma tidak dapat disembuhkan dan obat-obatan hanya berfungsi menghilangkan gejalanya saja. Dengan mengontrol penyakit asma, penderita bisa bebas dari gejala asma yang mengganggu sehingga dapat menjalani aktivitasnya sehari-hari. Yang ketiga, tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis sehingga difusi oksigen menjadi sulit dikarenakan adanya bintil-bintil atau peradangan pada dinding alveolus. Pengobatannya obat-obatan yang umumnya diberikan adalah isoniazid dan rifampin sebagai pengobatan dasar bagi penderita TBC. Karena adanya kemungkinan resistensi dari kedua obat tersebut, maka dokter akan memberikan tambahan obat seperti pyrazinamide dan streptomycin sulfate atau ethambutol HCl sebagai satu kesatuan yang dikenal dengan triple drug. Yang keempat ada sinusitis, yaitu peradangan pada sinus yang di dalamnya terdapat nanah yang dikarenakan virus dan bakteri. Sementara sinus adalah rongga kecil yang berisi udara yang terletak di belakang tulang pipi dan dahi. Lalu pengobatannya dengan cara memberikan herbal atau sebagai antibakteri di sekitar hidung, pipi, dan kelopak mata, sehingga dapat menyembuhkan infeksi pada rongga sinus dan menghilangkan bakteri. Setelah itu ada pengobatan tradisional, yaitu netipot atau teko kecil
yang berisi air hangat dan garam NaCl yang dimasukkan ke dalam salah satu hidung dengan posisi kepala miring. Pengobatan terakhir dilakukan operasi penghilangan nanah. 5. Rintis, gangguan radang pada akibat infeksi oleh virus atau reaksi alergi terhadap serbuk sari dan debu sehingga ingus yang dihasilkan berlebihan. Pengobatan dengan memberikan antihistamin atau misalnya pseudoephedrine guna untuk melegakan hidung tersumbat dengan diberikan obat semprot hidung natrium kromolin atau obat yang mempunyai efek melegakan pernafasan hidung dan tenggorokan bagian belakang. 6. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru sangat berpengaruh terhadap pertukaran gas ke seluruh tubuh. Penyebab kebanyakan merokok, menghirup asap rokok, debu asbes, radiasi, ionisasi, dan kromium. Pengobatan dengan pemberian nutrisi dan suplemen dapat mengurangi gejala yang disebabkan oleh kanker paru-paru. Vitamin D dan makanan antioksidan seperti blueberry, buah ceri, dan buah tomat. Tindakan operasi seperti pembedahan atau mengangkat sel kanker, tindakan terapi radiasi, dan tindakan terapi kemoterapi. Yang ketujuh, bronkitis adalah radang pada cabang tenggorokan akibat infeksi dan kebiasaan merokok. Jika menderita penyakit tersebut, bisa diobati dengan cara sebagai berikut. Jika penderitanya orang dewasa, minumlah obat aspirin. Jika penderitanya anak-anak, minumlah obat acetaminophen. Beristirahatlah yang cukup dan banyak minum air putih. Demikian penyampaian materi dari kelompok 4 sistem respirasi. Bila banyak salah kata dan ucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.